Jangan iri, jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki. Yes, wow people, ini ada apa ini? Kita nggak boleh iri ya pastinya. Gitu kan ya. Apalagi kepada negara tetangga kita, Malaysia. Waduh, ini nih terkait soal anggaran, bukan anggaran pendidikan ya, tapi kayak Malaysia ini menganggarkan duit gitu kan ya buat siswa dan guru di sana. Lo kok bisa gitu ya? Di Konoha ada nggak sih gitu? Kita akan reaction dulu pemberitaannya seperti apa yang kami lansir dari laman Instagram Kompas.com gitu ya. Seperti apa gitu ya, langsung aja pastinya jangan lupa di subscribe channel terlebih dahulu. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kalian tahu nggak? Di Malaysia, pelajar itu dapat uang saku khusus buat beli buku, mulai dari SD sampai kuliah. Dan jumlahnya nggak main-main. Besarannya antara 100 sampai 250 ringgit atau sekitar 382.000 sampai 956.000 rupiah. Dan bukan cuma buat pelajar aja, tapi gurunya juga kebagian. Katanya, dana itu langsung diterima sama pelajar. Jadi, mereka bisa milih sendiri buku yang pengen dibaca. Hasilnya, penjualan buku lokal di sana naik dan minat baca pun meningkat. Kalau di Indonesia, minat baca masih kurang. Ada di peringkat 62 dari 70 negara. Artinya, hanya 1 dari 1.000 orang yang aktif membaca menurut data UNESCO. Memang, sekolah kasih buku ke siswanya. Tapi selama ini, yang memilih bukunya itu guru. Dan buku itu masuk ke perpustakaan tanpa banyak yang membaca. Penulis J.S. Kairen mendorong agar Indonesia bisa meniru Malaysia dengan memberi kebebasan dan anggaran tunai untuk pelajar beli buku sesuai minatnya. Menurutnya, 500.000 rupiah per tahun udah bisa untuk beli 5-7 buku. Contohnya di Sulawesi Barat yang udah menerapkan aturan baru, di mana siswa SMA dan SMK wajib membaca 20 buku selama masa studinya sebagai syarat kelulusan. Nah, gimana nih menurut kalian? Setuju? Nah itu ya, gimana menurut Wow People semua? Setuju nggak gitu kan ya? Nah itu tadi di Malaysia tuh menganggarkan gitu kan ya, berapa tadi, 300 ribuan nih sampai hampir 1 jutaan gitu kan ya, rupiah gitu kan ya, untuk pelajar di sana untuk membeli buku sesuai dengan minatnya gitu. Terus kan kalau tadi dibandingkan kalau Indonesia, bukunya ada gitu kan diberikan, tapi itu yang memilih gurunya, tapi buku itu tuh ditaruh di perpustakaan gitu. Nah kalau di Malaysia kan langsung nih ke persiswanya gitu. Kalau di perpustakaan paling nggak semua buku, maksudnya nggak sejumlah siswanya kan, paling ada beberapa buku aja gitu kan, berapa puluh buku aja gitu, nggak yang per siswa gitu. Nah itu tadi gitu, kayak di kita belum ada anggaran untuk memberikan itu ya, per siswa misal berapa rupiah gitu kan. Nah kalau ada satu penulis itu tadi bilang bahwa 500.000 rupiah aja lah dianggarkan untuk buku itu aja, sebenarnya dalam 1 tahun siswa itu bisa baca 5-7 buku loh. Wah gitu nih positive people. Jadi dengan membaca buku tentunya menambah pengetahuan ya gitu buat para siswa-siswanya, karena emang literasi di Indonesia ini masih kecil gitu. Ada 1 orang membaca buku dari 1.000 orang nih kalau kita tadi baca beritanya gitu. Lalu bagaimana komentar dari warganet gitu kan ya? Pastinya seperti apa, langsung aja gitu. Kita lihat komentarnya. Positive people masih dari laman Kompas.com Instagram. Nggak cuma pelajar kok, dulu gue kerja di Malaysia, salah satu item potongan pajaknya itu buku, bahkan laptop atau PC dan kursus juga ada jatah. Selama bukti belinya kita simpan, bisa diklaim dan nanti ada pengembalian. Wah gitu ya, nggak cuma pelajar ya, ternyata yang kerja ini juga bisa beli buku terus diklaim gitu ya. Ih keren, negara orang gitu. Waduh, the real negara maju gitu ya. Bagaimana Konoha katanya guru dan dosen jadi beban negara. Aduh, lebih hebat orang kita, pintar sekali membaca suasana agar tetap bertahan hidup dan waras. Waduh, membaca suasana ya gitu. Di Indonesia kalau ada anggaran aku suka gitu. Kalau Konoha uang saku pejabatnya ditebelin. Nah ya bener banget. Real min asli gitu ya. Di NTT banyak sekali anak-anak yang suka membaca tapi mereka tidak punya buku gitu. Angkat saya jadi wargamu Pak C gitu ya. Nggak bisa begini, pemerintah takut kalau rakyatnya pintar. Kalau rakyat pintar akhirnya rakyat sadar. Kalau rakyat sadar pemerintahnya bisa dilengsarkan gitu ya. Saya pendiri taman baca di kampung. Dari 1.000 buku hampir 1-10 buku aja yang dibaca. Saya setuju baca buku sebagai syarat kelulusan. Itu tadi yang di Sulawesi mana ya, Barat ya kalau nggak salah.
Terapkan membaca sejak dari dini bisa menjadikan anak-anak tumbuh ilmu hingga dewasa membaca amalan mulia gitu. Di Kamus Besar Bahasa Malaysia ada kata korupsi gak ya? Bertanya dengan nada lemah lembut seperti dialognya wayang orang. Ada ya, rasuah ya kalau nggak salah di Malaysia ya sebutannya. Boleh juga ide begini ditiru, masyarakat kita sangat kurang sekali literasi. Kapan ya negara Indonesia kayak gini? Malaysia nggak mau klaim Jateng apa ya, capek banget ikut NKRI gitu ya. Waduh, di Konoha uang saku buku 10.000-nya sampai ke bocah cuma 5.000 gitu. Di Konoha guru kepala sekolah ikut korup. Waduh, uang di Indonesia yang makan para koruptor. Anggarannya aja nggak banyak ke pendidikan, malah ke pertahanan dan apa gitu ya, saya lupa gitu. Sama ortu bisa diuangkan kayak KJP gitu. Udah minat buku, kurang buku, mahal pula baca, berarti beli gitu ya. Nggak usah dibandingin dengan negara maju gitu. Mustahil Indonesia rasanya. Unpopular opinion, bukannya ini sama aja bansos ya, meskipun eksekusinya lebih bagus ya. Ini kan ya Malaysia ini menyiapkan generasinya gitu kan ya untuk maju gitu kayaknya dengan membaca buku kan. Dengan membaca buku kan membuka jendela dunia seperti itu, positive people, dan itu tadi efeknya juga buat penerbit buku gitu kan ya. Di sana ekonominya pasti berjalan, penerbit buku, penulisnya juga gitu kan ya, karena akhirnya anak-anak juga ikut membaca buku. Pasti ini membaca buku ini baik banget gitu kan untuk masa depan anak-anak agar membuka pengetahuan yang lebih luas lagi. Apalagi ditambah anak-anak ini dibebaskan membeli bukunya ini sesuai dengan minatnya, itu kan lebih menarik lagi gitu ya. Jadi nggak yang oh kamu harus baca buku yang yang sudah diatur gitu kan, tapi ketika buku itu banyak ilmunya gitu, nah itu bisa menambah insight atau masukan-masukan lain. Tentu ya pastinya disesuaikan dengan umur ya, nggak mungkin boleh beli yang di luar pendidikan gitu kan ya untuk masa depan. Tapi ini keren banget gitu kan ya, mudah-mudahan lah diikutilah sama negara tetangganya Malaysia, yang mana yang itu tuh gitu. Kalau menurut people gimana komentarnya? Silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oh iya, anggaran buat makan aja bisa gitu ya, kenapa buat buku nggak bisa gitu ya? Itu menjadi pertanyaan. Jangan lupa subscribe buat channel. Terima kasih. Wassalamualaikum dalam War Action.